Anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar matematika wajib kelas 10 MIA. Ini membentuk rumus inverse pada komposisi fungsi. Jadi kita ingin membentuk rumus inverse pada komposisi fungsi. Maksudnya komposisi fungsi ini mau kita cari inverse-nya, bagaimana sifat-sifatnya, begitu ya. Nah, kemudian perhatikan diagram panah di bawah ini. Ini sudah saya setting diagram panahnya ini. Nah, khusus tentang inverse dulu yang kita cari ya, karena kan kalau yang namanya komposisi saja kan dari atas dia kita bicara ya. Nah, sekarang khusus inverse saja. Nah, coba diperhatikan di sini ada X ya kan. Oke, ini X-nya. X itu diperoleh setelah fungsi G inverse menerima Y. Gitu ya, kan dari sini dia. Oke, ini dia. Sesudah itu Y ini itu didapati dengan menggunakan rumus F inverse atau fungsi F inverse menerima Z. Berarti Y itu saya bisa ganti pakai F inverse Z. Paham? Nah, berikutnya kita sudah selesai sampai sini kan. Nah, ini kita turunkan sama saja. Begitu. Lalu ini G inverse dikomposisikan dengan F inverse Z, dapat kita buat G inverse nokta F inverse menerima Z. Itu sudah kita pelajari waktu kita belajar tentang komposisi fungsi. Sehingga ya kan, F nokta G inverse Z ini itu sama dengan G inverse nokta F inverse Z. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini kalau kita lihat FOG, ini kita lihat GOF. Bisa terbalik deh. Jadi ditemukan satu sifat FOG inverse X itu sama dengan ini ya, G inverse ini komposisi F inverse ya, atau terbalik dia. Nah, itu yang pertama, dua fungsi inverse ya, untuk dua fungsi. Nah, bagaimana kalau tiga fungsi? Tiga fungsi itu sasaran kita kan ini. Tiga fungsi diinverskan, kan gitu. Setelah berkomposisi tiga fungsi diinverskan. Nah, kita lihat ini. F, O, G, O, H, inverse Z. Oke, berarti dari sini semua ya kalau inverse ya. Z itu menghasilkan W. Bisa, paham? Lalu W ini W-nya, itu berasal dari mana? Berasal dari H inverse X. Paham ini dia? Lalu X itu berasal dari mana? G inverse Y. Makanya X berganti menjadi G inverse Y. Demikian seterusnya. Y itu mana? Berasal dari mana? F inverse Z. Nah, inilah dia. Sesudah itu kita susun dia F inverse nokta G inverse nokta F inverse Z. Jadi berarti FOG inverse Z bisa dibuat menjadi masing-masing di dalam komposisi ini masing-masing diinverskan, tapi dibaca terbalik. Kalau dari sini FOG OH ini terbalik berdasarkan dapat info tadi ini ya. Terbalik jadi H nokta G inverse nokta F inverse Z. Paham? Ini kan FGH, ini apa? HGF. Itulah dia. Sehingga kalau kita lihat FOG OH inverse Z itu samalah dengan terbalik bacanya ya, H inverse G inverse F inverse menerima Z. Nah, secara umumnya kalau ini saya ganti pakai X, ini saya ganti pakai X kan boleh ya. Nah, sesudah itu ini kita perhatikan 3. Lalu istilahnya kita udah pernah belajar dulu yang namanya asosiatif. Yang ini kita gabungkan dulu dua ini, bisa kan? Baru kerja ini. Atau sebaliknya ini sendiri, ini pula yang bergabung. Itulah yang namanya sifat-sifat dari inverse komposisi beberapa fungsi ya. Nah, sebagai contoh, diketahui fx 3x kurang 2, gx 1 kurang 2x, hx sama dengan x tambah 3. Tentukanlah FOG inverse X. Nah, langkah-langkahnya kita harus tahu. Apa dulu yang kita cari?
yang kita cari dulu FOG-nya. Kira-kira ada nggak FOG sini? F menerima G. Inilah dia. Berarti Y sama dengan, artinya FOG ini saya misalkan dulu sebagai Y kan gitu. Karena kita kan mau cari inverse nanti kan gitu. Y sama dengan F menerima GX. Mana GX tadi? Ini yang merah kan? Lalu yang kerja siapa? F. Apa kata F? 3 kali yang datang kurang 2. 3 kali yang datang kurang 2. Dihitung dapatlah dia 1 kurang 6X. Itu adalah hasil daripada FOGX. Kan gitu. Nah sekarang kita mau cari inverse ya. Berarti cari inverse gitu ya. Ini saya coba dulu mencari X-nya gitu kan. Oke, 6X sama dengan 1 kurang Y. Berarti X sama dengan 1/6 kali 1 kurang Y. Dan X ini adalah berasal dari ini kan. FOGX inverse. Kan kita memakai X ya kan gitu. Inverse, ini XY, ini Y ya. Berarti kalau kita tanya FOG inverse X-nya, berarti Y ini ganti pakai huruf X. Nah itulah yang pertama, yang A. Nah sekarang yang B. Proses yang B ini, yang terlebih dahulu kita cari dulu FOGOH. Ya, ini dia. Oke, nah cara mencarinya FOGOH. H-nya itu sudah langsung diterimakan, HX ya. Oke, berarti FOG yang ini, dia menerima HX. HX-nya berapa? X tambah 3. Lalu yang kerja FOG. FOG kan sudah ada rumusnya tadi. Ada rumusnya ini kan tadi. Ini rumusnya kan. Oke, berarti FOG menerima X tambah 3. Berarti 1 kurang 6 kali X tambah 3. Sama dengan, nah ini kerjakan 1 kurang 6X kurang 18 dapatlah min 6X min 17. Nah berarti FOG HX tadi sudah kembali lagi. Maka dapatlah 6X min Y min 17. Nah dari sini X-nya sama dengan, oke. X kita mau cari karena mau cari inverse-nya gitu kan. X sama dengan min 1/6 Y tambah 17. Bisa? Nah X tadi adalah FOGOH inverse. Kan gitu. Berarti dapatlah FOGOH inverse X sama dengan 1/6 X tambah 17. Itulah dia cara mencari inverse. Nah contoh 2. Diketahui F inverse sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2 dan GX-nya 2X tambah 1. Ditanya FOG inverse. Ini nomor 2. Nah langkah-langkahnya sebenarnya kalau kita lihat banyak. Tapi kita coba cari dulu FOG inverse ini. Dengan cara bagaimana? Kita tahu bahwasanya di sini kan cuma ditanya FOG-nya. FOG inverse. Nah bagaimana kalau kita cari dulu FOG-nya dulu kan gitu. Ini dia. FOG kan tidak bisa dicari karena tidak ada di sini F-nya. F-nya pakai inverse. Maka ini yang kita cari dulu. Oke. GX sama dengan 2X tambah 1. Berarti kita mau cari G inverse. Y sama dengan 2X tambah 1. 2X Y kurang 1. X setengah kali Y kurang 1. Berarti ini X bisa diganti pakai G inverse Y. Gitu kan. Berarti setengah kali Y kurang 1. Dan itu G inverse-nya. Sedangkan kita tahu, kita ada punya sifat rumus. Kalau inverse itu kan bisa terbalik. Tidak G inverse komposisi F inverse gitu kan. Nah jadi kita cari dulu dia apa dia. FOG inverse ini ya. Dari sini ya. Paham kan? Ya. FOG inverse X kan gitu ini. Kita harus coba dulu balikkan. Apa baliknya? G inverse komposisi F inverse. Paham? G inverse tetap. F inverse sudah tadi berapa? Ini. Oke, berarti yang kerja siapa? G inverse. Kan kerja G inverse. G inverse punya kerja setengah kali yang datang kurang 1 gitu ya. Berarti setengah kali yang datang ini kurang 1 dapatlah ini. Inilah yang namanya hasil FOG inverse sama dengan setengah X kuadrat kurang X tambah 1. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, contoh 3. Diketahui FOG inverse X sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 3. Dan HX-nya sama dengan 2X kurang 1. Tentukanlah FOGOH inverse. Oke, nah langkah-langkahnya ya kita harus cari dulu apa namanya H inverse kayaknya ya. H inverse, kenapa H inverse?
Karena nanti ini kan bisa dibuat pribadi-pribadi, maksudnya pribadi gini, H invest, komposisi G invest, komposisi F invest. Kenapa? Karena FOG invest ini bisa kita buat dari apa? F invest, komposisi G invest, ini kan dia. Paham ya? Berarti bisa kita lakukan. Jadi makanya yang dicari dulu adalah H investnya. H investnya kita cari dulu. Kenapa? Karena ada HX-nya nih ya. Oke, cara mencarinya. HX kita misalkan sama dengan Y, maka sama dengan 2X kurang 1 dan X sama dengan setengah dari Y tambah 1 gitu ya. Sehingga H invest Y sama dengan setengah kali Y tambah 1. Jadi H invest memiliki perintah kalau Y datang maka juga di sini Y-nya akan muncul ya kan. Itu rumusnya daripada H invest. Nah, sekarang untuk FOGOH invest ini kita coba pakai investnya masing-masing. Berarti dari sini mulainya ya, H invest, oke, komposisi G invest, komposisi F invest berdasarkan sifat ya, sifat 3 komposisi fungsi ya. Lalu di sini kita lihat H investnya bertahan karena sudah ada di sini. Ini yang kita lihat. G invest, komposisi F invest, oke. Nah, H invest bertahan. Nah, ini dia tadi. Ini kan bisa dibalikkan jadi apa? FOG investnya keluar gitu kan? Bisa ya? Nah, terima X. Oke, H invest. FOG invest tadi apa? Ini ya, warna merah. Berarti H invest kerja. Apa katanya? Setengah Y atau setengah yang datang berarti setengah dari ini. Oke, ini setengah kali Y tambah 1. Berarti ini Y-nya, oke? Tambah 1, mana sama dengan, kita hitunglah. Ini tadi turun langsung, setengah kali 2x kuadrat, x kuadrat. Setengah kali min 4x, min 2x. Setengah kali 4, ini kan 3 tambah 1, 4 dapatnya 2. Inilah hasil invest komposisi dari FOGOH ya. Nah, sekarang sifat rumus yang saling invest. Nah, begini. Perhatikan diagram panah di samping ini. Kalau Y itu sama dengan Fx, maka X-nya adalah F invest Y, gitu kan? Ini dia. Kalau Y itu adalah berasal dari fungsi X, dan sekarang kalau investnya, invest itu dia berasal dari Y dapat X. Maka X itu sama dengan F invest Y ini ya. Selanjutnya, ini dirubah lagi. Y sama dengan apa? Fx. X-nya itu kita masukkanlah F invest Y, karena X itu sama dengan F invest Y, betul kan? Kita susun cantik seperti yang lalu-lalu, F nokta F invest Y. Nah, kalau kita perhatikan ini F nokta F invest menerima Y, ini juga menerima Y, hasilnya Y, berarti otomatis tugas ini adalah tidak mempengaruhi kalau ini Y, ini Y. Nah, yang inilah disebut dengan nama identitas. Fungsi identitas. Artinya, kalau ini masuk 3, ini pun hasilnya 3. Berarti fungsi dia ini tidak merubah. Tidak merubah disebutlah sebagai fungsi identitas. Demikian juga untuk yang X-nya. Lihat. Tadi ini apa? Y sama dengan X. Ini berarti X sama dengan F invest Y. Gitu kan? Berarti X sama dengan F invest Y-nya tadi apa? Fx. Lalu sama dengan F invest komposisi Fx. Ini dia mendapatkan F invest komposisi F menerima X, hasilnya X. Kan sama kayak tadi jadi. Berarti X sama dengan ini termasuk identitas juga kan? Rumus identitas. Ya kan? Komposisi dua fungsi. Ini F invest nokta F. Ini F nokta F invest. Jadi F invest F ini fungsi identitas, ini juga fungsi identitas, kan terbalik ini kan. Sehingga ditemukan dua fungsi yang memenuhi, ya kan, dan disebut dengan nama fungsi identitas atau X. Dan demikian juga kalau ada FOGX, GOFX juga bisa dibuat sama dengan I, atau ada sama dengan I atau sama dengan X-nya itu, maka kedua fungsi saling invest. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Perhatikan diagram panah di samping. Oke. Fx sama dengan AX tambah B. Sedangkan investnya adalah F invest menerima AX tambah B sama dengan X. Jadi dengan demikian, antara F dengan F invest punya hubungan, ya kan? Seperti contoh ini.
fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, bila seandainya memungkinkan ada kepentingan untuk merubahnya, bisa dirubah. F ini masuk kemari, investnya ini keluar, kan gitu. Itulah yang namanya sifat rumus yang saling invest, kan gitu. Ini dia. Sudah paham tadi kan? Berarti dalam komposisi invest itu apabila saling ya, yang asli dengan yang komposisinya, jika dikomposisikan ya, maka hasilnya adalah X atau identitas. Nah, kita lihat contoh 4. F3 sama dengan min 1, maka akan berlaku kayak tadi. F investnya adalah menerima min 1, hasilnya adalah 3. Yang ini bolak-balik. Ya kan? Nah, ini juga F invest K sama dengan 2, maka berlaku F2 sama dengan K. Jadi ini masuk kemari tapi buang invest ini keluar, gitu kan? Paham? Ini masuk kemari, ini keluar tapi investnya dibuang. Dibikin tadi lagi ya. Ini min 1-nya ini masuk kemari, ya kan? Masuk F invest, 3-nya keluar, gitu kan? Nah, ini sekarang fx kuadrat kurang 3 tambah 4 sama dengan x. Nah, bisa juga berlaku bagaimana? Ini x ini masuk ke invest ini, oke? Ini keluar jadinya kemari. Itulah seperti sifat yang ini, ya. Nah, contoh 5. Jika x kuadrat tambah 2x kurang 6 sama dengan 3x tambah 1, maka tentukanlah f invest 4. F invest 4. Nah, ini kita lihat. Fx kuadrat tambah 2x kurang 6 sama dengan 3x tambah 1. Seperti yang tadi, yang ilmu ini tadi. Nah, sekarang 3x tambah ini saya masukkan ke sini, berarti muncul invest, gitu kan? Ini pindah keluar, gitu ya. Nah, baru kita lihat, yang ditanya adalah F invest 4. Ya, berarti ini F invest ini saya paksa dia jadi 4, kan gitu. Begitu saya paksa jadi 4, berapa X-nya dapat? X-nya dapat 1. Nah, 1 ini dikembalikan kemari, kan gitu. Maka dapatlah F invest 4 sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 6. Maka F invest 4 dihitung ini dapatlah min 3. Nah, contoh 6. Diketahui fx 3 kali x tambah a kurang 1 saling invest terhadap gx sama dengan ax tambah b. Maka tentukanlah nilai a dan b. Penyelesaiannya. Berhubung karena ini adalah saling invest, berarti bisa kita temukan nanti adalah F invest itu sama dengan G, itu kan? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Fx 3 kali X tambah A kurang 1 ya. Berarti Fx kita buka kurungnya. Lalu ini saya misalkan Y. Berarti kita cari apa? Cari X ya, karena saya mau mencari F investnya nih. Kan gitu. 3X sama dengan Y kurang 3A tambah 3. Berarti X, Y kurang 3 tambah 3 bagi 3. Berarti ini bisa digantikan oleh F invest Y, gitu kan? Sama dengan ini Y kurang 3 tambah 3. Berarti kalau F invest X, gantilah ini semua X, kan gitu? Nah, karena Fx saling invest terhadap Gx, maka F invest itu ekivalen dengan G. Jadi, mana sekarang yang namanya ini? Ini tadi siapa? F invest X, kan gitu? Sedangkan G tadi mana? Ini ya. AX tambah B. Berarti otomatis ini kita lihat ekivalen. Cara menyatakan dia ekivalen, bentuknya sama. Ini koefisien X adalah sepertiga. Di sini koefisien X adalah A. Berarti A itu sama dengan sepertiga. Serta B itu konstanta tanpa X. Berarti ini juga konstanta. Sehingga bisa disamakan B sama dengan min A tambah 1. Dan B sama dengan A-nya tadi berapa? Sepertiga, berarti min sepertiga tambah 1 dapatlah 2/3. Jadi pertanyaan tentukan nilai A dan B adalah A-nya sepertiga, B-nya adalah 2/3. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti lain kali kita sambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya.